Jadi kan abang ini salah satu pencetus untuk kreator Pekanbaru. Awal-awalnya gimana tuh gitu? Kok bisa ketika mau cetuskan suatu organisasi yang kita menggabungkan semua YouTuber ini Pekanbaru? Nah, itu awalnya dari nama itu YouTube Rewind, guys. Oke guys, welcome to my channel. Jadi kali ini gue udah bersama dengan salah satu kreator Pekanbaru, dan abang ini adalah salah satu pencetus YouTube kreator Pekanbaru, one and only Bang Bobo. Halo guys, kenalkan nama aku Bobo. Aku adalah salah satu penggagas dan pencetus juga. Terbentuknya salah satu komunitas di Pekanbaru namanya YouTube Kreator Pekanbaru. Oke. Jadi bang, apa kabarnya? Kabar baik. Baik ya, walaupun selama pandemi ini, abang jadi selama ini kerjakan apa aja? Selama ini banyak banget sih. Sejak pandemi ini emang sibukannya memang kebanyakan di rumah sih. Nah, ya, di lapangan. Karena kalau dulu kan emang kerjaan itu emang di lapangan. Lebih banyak sih online kegiatan. Kalau abang sih banyak ngabisin waktu kayak streaming game. Streaming game, berarti lebih pindah ke konten streaming game gitu. Ya, biasa kan dulu nge-vlog tuh, Nge-vlog, ya. bikin BTS, wedding, terus keluar kota sering banget pre-wedding keluar kota, bikin perjalanannya, bikin video dokumentasi pribadi sendiri. Kalau sekarang kan tuh beda banget. Ya, karena kondisi juga gitu. Karena kondisi jadi mesti lebih banyak protek diri aja sih. Jadi kali ini gua ada menyediakan beberapa pertanyaan lah ya, untuk abang, mungkin bisa membantu ya apa yang bisa dimasukkan ke gua, walaupun ya kemarin cuma pernah mencicipi dikit lah tentang fotografer wedding, mau itu videografer wedding. Jadi ya ada sebagian gua mau tanya-tanya ke abang, jadi gimana bagusnya, jadi ini dia. Jadi abang udah terjun ke dunia ini terjun ke industri ini udah berapa lama gitu? Oke, sebentar ya. Aku buka dikit ya guys ya, karena agak ini dikit. Nah, dari enak sih pernapasan. Jadi gini, kalau kita bicara soal wedding, itu emang dari awal aku main wedding itu ya, itu dari tahun 2009. Berapa lama itu sekarang? Ada sekitar berapa tahun ya? 2009, sekarang 2021. Berarti sekitar 12 ya 12 itu lah. Iya, 12 tahun kan. Nah, emang dari situ tuh awalnya aku kerja di salah satu studio terbesar juga sih. Zaman-zamannya itu studio itu memang banyak dilirik oleh kalangan-kalangan pejabat, anak-anak pejabat, ya kan. Terus pokoknya orang kalau udah pakai studio kita itu, aku nggak boleh sebutin nama studio kan. Itu udah kayak premium lah, wedding premium. Dulu tuh memang dari situ awalnya. Aku kerja dari sama orang dulu awalnya. Setelah itu 3 tahun jalan kerja sama orang, aku berpikiran buat kenapa sih aku nggak berdiri sendiri aja. Karena aku juga punya skill dan aku harus manfaatin skill itu. Ibaratnya kita kerja sama orang tuh kayak batu loncatan aja sih. Ya udah, habis itu tuh 2011 aku niat Membentuk suatu tim. Iya, bentuk satu tim. Tapi awalnya memang sempat sendiri dulu. Aku ingin cabut dari studio itu dan aku memutuskan buat nikah muda. Nikah itu umur aku masih jalan 21. Kalau dulu. Umur kita berapa? 20 kan. 20. Nah, itu udah 20 sekarang ini aku udah berplanning buat buka usaha sendiri dan nikah muda. Itu yang aku udah rencanain. Nah, 2012 awal tepatnya aku nikah muda di 2011 akhir dan aku memutuskan buat jalan usaha sendiri. Nama itu Bobo Project. Tapi sebelum nama Bobo Project ini sebenarnya udah ada satu nama dan itu tidak jalan sih. Ada satu nama, cuman nama itu memang tidak menarik sih menurut aku. Dan nama Bobo Project sendiri itu yang ngasih juga istri. Kayak hoki lah. Jadi nama panggilan aku kan Bobo, istri manggil kan. Habis itu kenapa gak bikin project aja? Ya udah, Bobo Project. Awalnya dari situ 2011 awal tepatnya Januari kebentuklah aku yang buat desain sama. Tapi kita ngebuka usaha kayak gini nih memang kendalanya satu ya. Karena orang belum tahu siapa sih siapa kita juga kan. 6 bulan berjalan itu memang susah banget. Susah. Dan buat mencari nama itu
berat banget menurutku. Makin pulang itu. Nggak seperti orang yang ngerasain sekarang misalnya ngelihat nama aku kayak mana ya. Tapi orang tuh kalau ngelihat perjalanan aku dari awal gitu itu memang berat banget. Aku aja ngerasain, dan jobnya juga yang aku terima juga nggak besar banget. Aku juga pernah nerima job awal-awal dulu kayak PW itu 250.000 aku ambil gitu kan. Yang penting aku dapatin hasil yang bagus. Aku dulu prinsipku gini teman-teman, aku tuh bukan mencari harga yang dulu teman-teman, tapi aku ingin nyari hasil karya dulu. Aku tidak mementingkan harga jual aku berapa dulu teman-teman, tapi aku berusaha buat memperbaiki kualitas karya aku dulu, jadi biar nanti kedepannya gampang menjualnya. Nah, jadi awal-awal dulu aku nggak mikirin ke harga, jadi ya aku tetap kasih yang terbaik dulu buat klien aku, kasih hasil yang paling bagus, aku maksimalkan walaupun harganya segitu, tetap aku kasih hasil yang paling bagus. Itu prinsipnya dulu aku nyari namanya kayak gitu. Kadang-kadang kan setahun sih. Tahun ya. Kadang-kadang kan sekarang ini kan misalnya nih saya sendiri gitu kan ya di dalam pemula jadi fotografer. Iya benar. Kan zaman sekarang misalnya kita dapat job nih, tapi kita belum ada pengalaman sama sekali di bidang itu kan. Lalu kita mau naikkan harganya gitu. Jadi menurut abang gimana? Karena kita belum ada pengalaman nih, tapi kita nekat berani untuk naikkan harga gitu ke klien. Nah, kalau dari aku sih itu risiko berat banget. Kalau kita memaksakan diri untuk menaikkan harga, sedangkan kita belum ada pegangan, belum ada karya, belum ada portofolio. Kalau klien nanti nanyain mana hasil karyanya bang, harganya kok segini, dan apa yang mesti kita bilang ke klien kan? Nah, lebih baik kita bilang ke klien, ya aku bakal ngasih harga hasil yang maksimal terbaik buat kita, karena berani bayar berapa, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya nih, mungkin saran aku sih dari teman gini aja, kalian coba cari tim atau istilahnya coba kerjasama sama teman-teman yang udah berkomitmen di bidangnya kan. Jadi kalian bisa cari ilmu dari dia juga, terus sambil belajar bareng di lapangan kan. Suatu saat nanti kalian bisa buka usaha sendiri, kalian udah ada pegangan juga. Nah, terus kalau misalnya jumpa klien pertama ya jangan langsung tawarin harga yang besar juga. Kasih hasil yang terbaik dulu, nanti berapa dibayarnya ya kalian bakal puas itu. Waktu awal-awal abang pernah ambil gak itu? Setiap kita mau beli kameranya, padahal kan harga kamera tuh ya di atas ini kan. Nah, pernah gak ambil gitu? Bingung pasti, ambigu banget. Karena gini, karena kamera ini kan adalah kayak satu alat yang bakal ada penyusutan alat. Per 3 tahun alat kita bakal mesti disusutkan. Nah, itu namanya kita bisa memperkirakan alat kita ini kedepannya bisa bekerja sesuai dengan harga yang bakal kita tawarin ke customer kita. Misalnya nih kita beli alat misalnya harga 50 juta. Kita 50 juta ini kita targetkan selama 3 tahun atau 2 tahun kita udah bisa balikin ini alat. Ya sama kayak kita kredit kamera, tapi kita bukan bahasanya itu kita beli alat ini untuk kita pakai dia kerja. Nah, kira-kira target kita harus mesti punya target. Misalnya setahun targetnya kamera ini kita bisa nggak balik sama 1 tahun. Gitu, kayak gitu sih. Targetin kayak gitu. Kalian beli alat, tapi harus kalian ada yang namanya penyusutan alat. Ya, perkirakan alat kalian ini bisa bekerja maksimal nggak? Jadi ada semacam kayak feedback juga kan. Nggak sia-sia kalian beli alat. Kalau kalian beli alat terus tidak kalian manfaatin, hanya kayak foto model doang, gaya. Jadi nggak usah. Mending pakai HP dan iya, benar HP benar. HP sekarang kualitasnya lebih bagus, benar. Kualitasnya bagus. Udah setara dengan DSLR juga. Kamera mirrorless sekarang. Solusinya tinggi-tinggi kan. Lalu kan ini back to tentang tim abang lah kan. Awal-awal tuh susahnya tuh gimana? Awalnya itu dalam mencari anggota, karena aku udah pernah rasakan dalam satu lapangan buat satu tim untuk wedding itu pun kesempatan 2 acara wedding sama 3 event aja. Habis itu nggak tahan lama langsung. Jadi gimana khasnya apa gitu? Kalau dari aku sih membentuk tim itu sebenarnya sama juga kayak kita membentuk suatu keluarga sih. Karena kita mesti cari tim yang benar-benar royal itu dalam artian dia dari mau belajar bareng sama kita. Jangan cari tim yang misalnya kalau skill sekedar kerja aja gitu. Iya. Tapi kalau aku sih nyari tim memang waktu awal-awal dulu yang pengen belajar sama aku, pengen kerja sama aku, ya udah. Jadi memang aku ajarin betul dari nol. Sampai sekarang ada satu tim aku yang sering ikut sama aku kan.
kontrol juga rambut dia. Emang dari awal 2013 dia ikut aku belajar dan aku ajarin semua ilmu yang aku punya. Aku kasih semua ke dia, hampir sama karyanya. Jadi aku pas ngelepas kayak dia ngelepas dia tuh ya nggak jauh beda gitu. Ya, terus itu yang aku selalu dari dia. Sampai sekarang kadang dia kalau nerima job dari luar misalnya di luar aku, kadang dia malas karena segan dari mana, tapi aku malah nggak apa-apa. Nah, kalau lu mau dapat job di luar nggak apa-apa. Kita kan itulah tim nggak terikat. Aku lebih suka tim aku tuh yang penting dia rela sama aku. Kalau dia mau misalnya nggak ada waktu, misalnya dia bebas mau di luar juga nggak masalah gitu. Itu sih. Terus satu lagi, tim itu ibaratnya nganggap aja kayak adik, kayak kita merangkul dia lah, jangan jadi. Dan kalau di lapangan saran aku nih, misalnya kalian punya tim teman-teman, membentuk tim, jangan ada perbedaan antara kalian sama tim kalian. Kalian membawa aja sama, karena kayak apa ya, kalau di lapangan itu nanti ada kesan kayak si A bos, si A anak buah, nggak ada. Itu nggak ada. Kalau udah tim itu semuanya sama, setara, ngangkat alat bareng-bareng, pasang alat bareng-bareng, makan bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, bercanda bareng-bareng, lepasin aja. Jangan ada perbedaan jarak antara kalian sama tim kalian. Itu aku sama friend aku kayak gitu. Misalnya kita keluar kota bareng, kita ketawa bareng, nggak ada perbedaan. Nah, kita bayar walaupun kita bayar dia, gitu kan. Ya, kalau udah lapangan kita timnya bareng gitu. Itu sih saran aku supaya bentuk chemistry yang bagus. Jadi mereka tuh ngerasa kayak dihargai lah sebagai seorang tim dan freelance itu. Salah satu tips sih. Lalu apa buat abang kepikiran dari dulu bisa membuat suatu tim ini? Karena aku juga ada impian membuat suatu tim tapi nggak tahu mau mulai zaman itu. Jadi abang waktu itu apa yang abang lakukan pertama? Yang pertama sih harus tahu karakternya tim yang ikut sama kita. Nah di situ terus kita terbuka sama tim itu, nggak ada ngutupin kayak. Terus komitmen pertama awal kita ngajak dia, misalnya satu job nih teman, ya kita udah ada perjanjian ini ada wedding atau ada job. Terus pembagian fee itu penting banget karena kayak tim itu kan kerja kan berdasarkan ya hak dan kewajiban kan. Kita dari awal komitmennya misalnya kita bayar dia sekian. Kalau bisa sih ya selesai wedding atau apa misalnya kita dapat DP lain udah kita tutupin tim dulu. Biaya personalnya dari untuk tim dulu. Jadi dia ada kayak ngerasa wah ternyata aku ini didahulukan. Nah, nanti kalau masalah kayak untuk kita ya gampang lah sebenarnya. Itu dulu. Jadi kasih kenyamanan dulu sama tim. Tim akan lebih loyal ke kita ya. Kayak gitu sih. Gak perlu timnya banyak sih ya. Gak perlu tim banyak. Timnya bisa dihitung ya 3-4 orang udah cukup sih orang. Dan backup 2 fotografer 2 videografer. Yang penting kalian sejalan idenya. Kalian menyatukan ide satu sama lain itu susah banget. Apalagi 4 kepala loh. Ya. Nah, selalu pendapat iya selalu pendapat susah banget. Tapi kalau udah kalian udah komitmennya bareng-bareng, terus ide bareng-bareng, kita ngasih masukan yang diterima, pasti hasilnya bakal maksimal. Kan kita dalam membentuk suatu tim atau organisasi kan, itu pasti tidak jauh dari konflik kan. Abang pernah nggak rasakan gitu? Jadi gimana cara solusi abang untuk selesaikan konflik? Kalau konflik sih pasti pernah, kayak apa ya? Kayak ada satu tim yang misalnya kok si Ani diajak terus aku enggak kayak gitu kan. Pernah ngerasa gitu kan. Mungkin kebetulan emang jobnya itu cocoknya untuk dia. Nah, gimana caranya? Ya mesti nanti kita jelasin dari aja. Ntar kalau di next job misalnya job ini bakal bentrok, ya kamu pasti bakal turun lagi gitu kan. Nah, terus satu lagi, misal kayak ada konflik itu lebih baik kita ajakin duduk bersama bareng kan, jelasin jangan kayak kita ngebelakangin tim. Terus kita cerita sama tim yang lain terus anu orang kayak gini, anu orang kayak gini, jangan. Semua itu butuh dibicarakan. Iya, karena ibaratnya lebih baik kita jujur di awal aja kan. Misalnya kita nih nggak suka nih, jujur aja. Aku kalau misalnya aku ada kesalahan dari tim aku cerita misalnya tim aku ntar lu kalau misalnya lagi di lapangan tuh kalau bisa ngambil momennya kayak gini, kita kasih masukan tapi kita kasih semacam edukasi juga ya, kayak komunikasi ke klien kalau bisa jangan malu-malu lah gitu. Ajakin kliennya bercanda gitu ya. Terus kalau bisa ngambil prepare itu di awal.
Terus komitmen waktu juga penting. Misalnya deadline-nya kita tuh prepare makeup jam 6, kalau bisa datang 1 jam sebelum prepare, jam 5, jadi kita ada persiapan dulu kayak gitu sih. Oke, bicara tentang fotografer tuh kan kita ada tugasnya sebagai mendakai seperti pas suatu pasangan gitu atau suatu klien gitu kan, mendakai misalnya kayak mau seperti apa. Pernah kan kita udah potret nih, udah kelar hasilnya, tapi kita lihat lagi jelek hasilnya. Kita mau coba ulang, tapi abang pernah nggak gimana ya? Perasaan nggak enak gitu loh untuk mengulang atau seperti segan gitulah. Kalau gitu sih biasanya sih setiap fotografer tuh pasti pernah sih masalah. Misalnya kita udah maksimal motret atau pas kita hasilnya nggak apa-apa selagi kliennya itu masih fisiknya masih kuat, atau misalnya harus kita ulang lagi itu momen sekali seumur hidup kan. Jadi nggak apa-apa kita ulang lagi kalau memang kecuali kliennya modelnya nggak bagus, kita paksain ya otomatis hasilnya nggak bagus. Kan kita udah tahu nih klien kita lagi bad mood, kan kita bisa jelasin ke klien nih, Kak atau Mas atau Bro atau C atau ini kita udah ambil foto maksimal, tapi kondisi Cece atau Kakak emang lagi nggak bagus atau lagi fisik lagi sakit atau apa, gimana nih nanti hasil akhir? Nggak apa-apa Mas, segitu aja. Nah banyak kan gitu kan, kita kan udah dengerin dari kliennya hasilnya, kliennya emang maunya segitu dulu ya, tapi kita udah berusaha buat ngasih yang maksimal kan ngedirectnya. Selagi ada waktu, sedikit waktu tuh bisa manfaatin untuk kita direct dia. Boleh, nggak mesti direct itu nggak mesti nggak mesti kita berpatokan harus mencari ide. Itu banyak referensi kan sekarang kan. Kita cari referensi di luar kayak Instagram, beberapa fotografer luar yang bisa kita ambil, contoh pose segala macam, kita bisa siapin HP kita, contohin kita tiru pun nggak masalah. Anggaran itu kayak ATM lah, kayak amati tiru dan modifikasi kan. Karena dari segi karya ini kayak karya fotografi atau karya videografi itu sebenarnya nggak ada hal yang baru, semuanya saling meniru. Ada pose itu bakal sama-sama aja gitu aja. Gimana cari di kreatif kita menambahkan dari angle-nya, angle komposisinya, terus kayak komunikasi kita ke customer atau ke klien itu gimana sih. Jadi kan abang ini salah satu pencetus YouTube Kreator Kembaku. Awal-awalnya gimana gitu? Kok bisa ketika mau cetuskan suatu organisasi yang kita menggabungkan semua YouTuber ini Kembaku? Nah itu awalnya dari namanya itu YouTube Rewind guys. Jadi dari awalnya itu YouTube Rewind pada tahun 2016 itu kan YouTube Rewind Indonesia tuh lagi booming banget kan. Gitu. Jadi kita ditantang buat sebagai anak kreator daerah. Emang pingin buat juga nih kayak teman-teman yang di ibu kota kan. Nah makanya aku punya ide, kenapa nggak kita kumpulin deh anak-anak kreator Pekanbaru yang bermain gitu. Nah itu susah banget nyari anak-anak kreator. Banyak itu. Susah. Dulu 2016 tuh susah susah banget nemukannya. Gimana sih? Aku akhirnya cari DM, cari teman-teman juga yang satu jalur gitu kan sama kreator. Akhirnya ketemu tuh cuma sekitar 10 orang sih paling banyak kita tuh kumpulin anak-anak tuh 20-an. Yang real content creator tuh cuma 10. Jadi 2016 tuh aku bentuk, yaudah kita bikin komunitas yuk YouTube Kreator Pekanbaru, desain logo udah, terus itu kita bikin grup, kita bikin pertemuan buat ngobrolin masalah eventnya. YouTube Kreator Pekanbaru ini kan bikin YouTube Rewind juga, kita waktu itu udah bikin ide cerita, teman kebetulan bantuin bikin ide cerita namanya Ajang ini kita berdua lah yang menggagas waktu itu kan. Akhirnya bentuklah ide buat bikin YouTube Rewind-nya. Itu semuanya kayak aku yang ambil kamera, aku jadi kameramen, aku jadi ngedirect, sumpah aku jadi fotografi juga, aku yang main juga di sana. Bang Oki sama tuh waktu itu belum, betul. Oki Jam belum masuk, waktu itu belum ketemu kita. Oki Jam belum tahu kita waktu itu. Oki Jam belum ada, Naisha juga belum ada. Yang YouTuber besar juga banyak kan kita belum tahu kan, YouTuber itu awalnya. Di situ lah awalnya. Akhirnya kebentuk lah kita tuh cuma berapa orang. Makanya sering ketemu, sering meetup bareng ya kan. Akhirnya mungkin dari situ komunitas itu mungkin teman-teman pada pengen gabung kan YouTuber juga. Lalu mereka berani menampakkan dirinya. Kalau aku YouTuber juga, ya udah gabung kita rangkul bareng-bareng, kita udah kayak keluarga. Baru pada tahun 2017-2018 barulah kayak kebentuk tuh sekitar 50 orang atau 100-an. Di situ
aku bikin YouTube Rewind juga. Masih aku ngedirect 2 kali, aku ngedirect YouTube Rewind juga. Itu juga awalnya pas aku ngedirect juga Oki waktu itu belum masuk, tapi Oki udah kepoin kita, maksudnya dia udah tahu ada komunitas ini, jadi dia udah ngintip-ngintip kegiatan kita awal mulanya. Dia ngintip-ngintip kan, kita syuting apa nih gitu kan. Akhirnya di next tahun ke depannya 2029 ya, atau 2000 berapa tuh yang kemarin 2019 atau 2000, pokoknya Oki, iya Oki yang buat kan ada satu vakum tuh 2018 kan keluar 2019 2010 2000 berapa Oki buat itu ya. Akhirnya Oki lah yang kita teman-teman dia ikut gabung, terus dia ngebuat, kita saranin buat dia aja yang ngedirect kan. Kebetulan aku juga udah capek kan ngebuat kayak gitu kan, tapi aku pengen ngerangkul aja sih konten kreator kan. Akhirnya banyak teman-teman masuk, Nesha juga ikut sama kita juga. Nesha waktu itu udah high kan dia? Belum. Oh belum. Nesha tuh ikut gabung sama kita tuh waktu itu masih subscribernya masih 60.000 dan dia masih kontennya kayak nyanyi doang, vokal doang, belum booming. Sampai Nesha itu naiknya gara-gara waktu itu konten PUBG. PUBG kan. Iya. Nah, PUBG yang siapa si Bang Megi lu? Megi Rawan waktu itu belum. Megi Rawan masih jadi konten Instagram lah, selebgram itu lah. Belum sama kita waktu itu. Tapi kita sama Megi udah kenal aja. Cuman Megi waktu itu belum bikin YouTube. Baru-baru tahun ini aja Megi bikin YouTube kan. Oke. Nah, kan lalu tadi kan dalam membuat logo kan, itu ada seti izin nggak gitu? Kan ya kalau itu kan ada unsur WO-nya gitu kan. Nah, kalau sebenarnya kalau untuk YouTube sendiri sebenarnya kan tidak diizinkan merubah identitas logo YouTube-nya. Tapi kalau untuk daerah kita kayak identitas daerah, setiap daerah tuh punya ciri khas logo masing-masing YouTube-nya kan. Dan ikon-ikon yang kita tampilkan tentu menyesuaikan dengan kota-kota yang tersebut kan. Makanya kita ambil Tugu Songket itu sebagai ikon Kota Pekanbaru, dengan di dalamnya ada kayak unsur logonya YouTube-nya. Sebenarnya warna merah doang aja sih. Logo segitiganya aja, tapi merah itu lah menggambarkan itu adalah YouTube, warna merah. Makanya kita ambil itu Kota Pekanbaru. Tapi tidak ada masuknya unsur logo YouTube yang peta itu. Lalu kan ini kan udah lumayan banyak lah pendatang baru, generasi baru, kreator baru. Jadi menurut abang apa arti kreator itu sendiri? Kalau arti kreator tuh sebenarnya tuh apa ya, orang-orang yang berkarya berdasarkan diri dia sendiri, kayak keinginan dia sendiri. Kan sebenarnya kalau dari yang awal kita jadi content creator tuh, YouTube itu sebenarnya be yourself, jadi jadilah diri sendiri dan berkaryalah apa yang ingin kamu tampilkan. Jangan berkarya menurut kayak ngikutin tren-tren orang, agak orang-orang gitu kan. Nah, berkarya menurut passion kita masing-masing gitu. Cuman kalau sekarang kan YouTube sekarang kan udah nggak kayak dulu guys, menurut aku ya nggak kayak dulu. Algoritmanya udah parah banget, kita harus ngikutin pasar ya. Mesti upload tiap hari, mesti bikin giveaway, pokoknya hal-hal yang membuat viewer itu menjadi manja buat nge-follow kita, hanya sekedar nah itulah yang kebanyakan yang terjadi sekarang sih. Kalau kita emang dari content creator emang harus ya berkarya menurut keinginan kita sih. Berarti abang udah mulai YouTube tuh dari tahun berapa? Kalau channel terbuat tuh sebenarnya dari awal tahun 2011 ya. Tapi mulai paham nih mana namanya YouTube itu ternyata ada AdSense-nya itu 2016. Mulai kebentuk adanya AdSense itu zamannya Reza Arab masih MC gitu. Aku ngikutin Reza Arab, ngikutin channelnya Tara Arts. Zamannya aku nonton pertama kali YouTube tuh kayak Raditya Dika, Catatan Niko itu. Nah, itu awal-awalnya orang real content creator nih kan. Ya. Zamannya si Eno Bening sama siapa juga kan. Si apa namanya itu yang Jawa itu lupa aku. Sebelum adanya Sandalio ya benar kan, dulu main sulap kan. Main sulap kan? Iya. Sempat dia. Konten sulap dulu. Nah, barulah dia berubah fashion kan dia waktu itu kayak belum ngebentuk, belum tahu sih apa dia. Maka kadang kita gini, kita bikin kontennya kan
kita coba Cari jati cari diri. jati diri itu susah banget. Iya, serius. Mana bidang kita gini Iya, kan. bidang kita jatuh di mana. Makanya kalau seandainya bikin konten ya Coba aja semua. coba aja semua, Gitu, kayak- ngapain kalian ragu-ragu, gas semuanya. Kita kan nggak akan tahu mana konten yang viral yang bakal naikin konten Ada kalian. kita pertahankan itu. Benar. Kan, kan. Misalnya kayak bikin konten, bikin terus kita nanti pasti ada salah satu video bakal bakal memviralkan channel kita gini. Kalau ada satu video yang naik, itu channel video kita yang lain bakal tonton dan mereka bakal subscribe itu. Wah, ternyata ada juga loh konten kreator kayak gini. Lalu kan sekarang nih ada yang lebih hype, Vicky Naki. Ya, Jadi dulu tuh abang Vicky Naki itu kan ada Pekanbaru tuh. Iya, Pekanbaru. Abang ada pernah ini enggak? Atau di awal-awal Vicky Naki itu gimana nih? kalau bahas bikin Aki sebenarnya dari awal bikin Aki itu aku sih udah memperkirakan dia bakal planning ke depan tuh bakal naik sih anak. Waktu itu aku sempat kontakkan sama dia kan, chatting-chattingan juga via WA-nya. Anaknya asik banget sih, humble dan mau ngerespon chatting kita, tidak sesuai yang orang bayangkan juga, orang sombong enggak. Anaknya baik banget dan kebetulan dia aku masukin ke YouTube Kreator Pekanbaru juga, gabung ke kita. Ada sih WA dia di akun pribadi sama di akun YouTube Kreator Pekanbaru juga. Dia bagian dari kita juga. Tapi kalau sekarang dia kan udah langsung ke ibu kota kan. Jadi kalau teman-teman kreator daerah ini kalau pengen lebih hype dan lebih berkarya lebih bagus lagi ke depannya, otomatis kalian mesti ke sana di ibu kota. Jangan stuck di daerahnya juga. Ya. Tapi Karena kayak batu loncatan lah. Ya, betul. Tapi dengan catatan kita seperti yang apa udah dibilang sama Bang Dede Judi kemarin kan, itu sama aku gini. Kan aku ada juga bilang tanya tentang ini kan, Bang, meski gak kita mau menjadi seseorang YouTuber nih, ya kita mau seperti gimana bilangnya, mau hype gitu lah kan, perlu gak kita ke Jakarta? Itu yang aku tanya sama dia. Lalu dia jawabnya gini, kamu pertama kamu seperti terkenal dulu di kotamu sendiri, gitu kan? Kalau misalnya udah hype, udah mentok, baru kamu pindah ke Jakarta. Iya. Jadi ya lumayan banyak pendapat juga dari Bang Manjidya gitu. Memang kayak gitu sih. Sama Naisha juga, Ya. udah hype dia di kotanya. Orang taunya Naisha itu bukan dari Pekanbaru juga. Ya sih. banyak. Dari luar ya. Makanya udah hype banget. Makanya dia semua tim berangkat ke Jakarta, berkarya lagi di Jakarta, kota besar. Buat lebih Perluas. Apalagi sana kan lebih banyak lah ya. banyak kan teman-teman berrelasi sama untuk ini kan kerja sama timnya. Jadi kan kemarin angan-angannya tentang YouTube lewat Pekanbaru 2020. Ya. Nah, jadi apa kesusahannya waktu itu? Ada nggak susah? Atau mungkin dari udah lama nih, udah pengalaman jadi ya nggak begitu berat lah. Kebetulan yang ngedirect masih Oksigen, teman-teman. 2 kali dia ngedirect. Kesusahannya sebenarnya gini. Kita tuh kan waktu itu memang masa-masa pandemi itu susah banget kan buat ngumpulin tim, kan nggak boleh. Ramen nggak boleh. Nah, gimana cara YouTube ini bakal harus tetap jalan. Caranya seperti apa? Sering pertemuan kita tuh banyak banget lah. Walaupun memang pertemuan yang kita pakai Zoom terbatas kan, tapi kita coba menyatukan ide kita, ide lihat kita ketemu. Kesulitannya salah satunya itu buat kita briefing itu, kalau briefing real sama briefing di Zoom itu beda banget, jauh beda. Ide-ide itu lebih dapat pada saat ketemu real. Ketemu langsung. Nah, ketemu langsung. Kesulitan awalnya sih sebenarnya waktu itu nggak pengen buat, tapi hype kita YouTube event kita 2019 itu udah hype-nya lumayan tinggi, viewernya juga bagus, yang penontonnya juga ada pada bagus. Tahun berikutnya kita harus bikin lebih bagus lagi. Tantangan itu sih. Nah, ini yang tahun ini tuh tantangan tersulit juga nih buat teman-teman yang kreator yang sekarang ini. The next tahun ini kira-kira siapa yang direkturnya? Nah, itu harus lebih bagus dengan tantangannya, harus lebih bagus dengan tahun yang kemarin. Kita sih timnya kayak gitu. Jadi misalnya kita udah buat nih 2019, harus lebih bagus daripada 2020 lagi gitu sih. Kesulitan yang kemarin tuh emang masalah apa ya? Masalah kumpulkan orang susah kan. Sama kemarin sempat kita dapat beberapa yang support juga kan, kayak pemerintah juga ada support kita. Support juga ya. Support masalah tempat juga di support, terus ada beberapa
tim dari sound system, lighting, support kita juga orang ini kan apa namanya? Sesama om wedding gitu ya? Bukan. Beda lagi ya? Aku Danis Production lighting. Kita juga jumpa sama orang Danisnya, bagus. Mereka support kita sebagai anak muda yang berkarya buat majuin daerahnya. Mereka support banget. Itu yang kita lakukan. Ternyata ada orang-orang di luar kita yang ngelirik kita, mereka support kita. Sampai sekarang itu masih kerjasama kayak. Lalu kan abang ini pernah ngedirect YouTube hewan. Ya, pernah gak abang seperti rasakan kita nih seperti gimana bilangnya? Kita udah anggap nggak bisa tidur, anggap ini bakal gagal gitu. Seperti gimana bilangnya ya? Kita seperti pegang satu tanggung jawab besar. Lalu kita seperti yang pegang ini satu terasa ini bakal gagal gitu. Lalu seperti pernah down gitu. Jadi abang pernah nggak gitu? 2 kali ngedirect itu sebenarnya tanggung jawab besar sih. Ya, itu dudukannya luar biasa. Ya. Yang menyatuin teman-teman itu kan untuk mereka mesti ngeditnya 1 hari aku ngeditnya. Serius. Berapa orang? Nggak tidur, aku sendiri. Aku ngedit. Berapa hari? Satu hari aja? Iya, kita syutingnya 3 hari kan. Ngeditnya 1 hari. Siap itu full lah yang bapak jam tuh 6 jam putus ngeditnya. Semuanya, baik animasinya, tapi asalkan ada niat bisa lah. Iya, karena itu kepikiran gini, ini kerjaan harus kelar. Betul. Kalau aku tunda-tunda bakalan jadi kayak beban. Malah lebih cepat lebih situ. Kalau kerja itu kalau bisa masih fresh. Kita harus siapin kerjaan ini, memang harus kita yang ngatur deadline-nya. Kalau kita tunda kerjaan bakal jadi malas kan. Betul. Itu ngeditnya ada perasaan senang juga sih, senang bisa ngedirect, bisa berkarya, ngasih inilah buat teman-teman konten kreator Pekanbaru kan. Ini kenang-kenangan. Aku sempat cerita juga dulu tingkat apa ya, ada aku bikin konten juga. Aku ngedirect itu gimana, kesulitannya juga ada. Aku cerita di konten aku. Ya, rasa sih. Jadi kayak semacam pembelajaran aja sih buat kedepannya. Jadi ada kenang-kenangan gitu. Oh ternyata aku dulu sempat ngedirect. Terus jadi aku kasih buat teman-teman kreator Pekanbaru misalnya nonton video ini kan, misalnya teman-teman kreator ada keinginan buat ngedirect the next YouTube kreator Pekanbaru, ya kalian bisa ngajuin diri dan bisa kasih ide kalian, nggak apa-apa, kita malah welcome banget nih buat teman-teman yang ingin. Berarti nanti bisa boleh di kontak ya. Boleh DM juga. DM IG-nya YouTube Pekanbaru. Ya, nanti mungkin linknya gua taruh di deskripsi atau kalian bisa lihat di sini lah ya. Yaitu YTCPKU ya, PKU ya. Oke. Jadi kan udah sampai tahap inilah ya. Abang ada lagi nggak yang mau abang lakukan itu? Atau semuanya tuh udah sesuai dengan apa yang impikan dari dulu? Apa yang akan abang lakukan selanjutnya? Semua tuh udah sesuai nggak gitu? Kalau dibilang sih sebenarnya apa yang udah dilakukan dari awal kemarin sampai sekarang itu sebenarnya udah ada yang sesuai harapan, ada yang tidak sesuai harapan juga. Tapi namanya kita kayak hidup itu kayak roda aja sih, berputar dan ngalir gitu aja. Misalnya kedepannya kalian mau ngelakuin apa aja, itu lakuinlah ya, terbaik buat kalian teman-teman. Habis itu misalnya kalian ada target, misalnya kalian punya target, ya udah kalian kejar aja target kalian. Misalnya kayak udah tercapai itu target, itu ada kayak semacam kepuasan tersendiri sih. Dari situ. Oke. Lalu mungkin apa yang mungkin abang mau sampaikan ke Pak Kreator YouTube, khususnya untuk ya kita sebagai YouTuber kreator Pekanbaru aja, apa pesan bang untuk mereka? Kalau pesan aku sih buat teman-teman kreator nih yang nonton video ini, kalian itu misal bikin konten tetap fokus, komitmen kalian bikin konten, jangan melihat berapa viewernya teman-teman, jangan melihat berapa angka subscriber kalian, tetap jadi diri kalian sendiri, berkaryalah seikhlasnya, kalian bikin yang terbaik aja, karena kita nggak akan tahu konten yang bakal kalian buat itu bakal viral, itu nggak akan tahu. Misal kalian bikin video itu misalnya 100 lebih atau lebih, fokus tetap buat aja. Nanti pasti ada satu momen video kalian yang bakal naikin nama channel kalian juga. Nah, jadi buat terus aja, coba aja terus gitu kan, lakuin aja.
jangan sampai kalian stuck. Misalnya kalian stuck sama ide-idenya, kalian bisa sharing ke teman-teman YouTube creator lain atau teman-teman yang ada di komunitas ini. Kalian bisa berbagi ilmu atau bisa collab bareng juga teman-teman ya. Jangan sampai kalian stuck sendirian terus tuh kalian vakum gila sendiri nggak mau jadi YouTuber lagi. Tapi komitmen dulu di awal. Kalian jadi creator tuh tujuannya apa? Tujuan kalian pertama jangan kejar namanya itu AdSense guys ya. Kalau AdSense kalian kejar, kalian bakal gila sih menurut aku. Karena tujuan kita bikin konten kreator YouTube kita bikin YouTube ini bukan untuk mencari AdSense dulu ya, tapi mencari jati diri kalian sendiri, berkarya, mengeluarkan ide kalian, bikin video konten itu. Misalnya kalian udah fokusnya, misalnya kalian suka sama ide ini, tonton apa aja, buat aja dulu. Ya buat diri kalian sendiri dulu aja, kalian tonton ya ada. Misal orang nggak suka sama video kita, ya setidaknya kalian bisa jadiin kayak semacam galeri kalian aja sih. Kalian bisa tonton video itu ulang-ulangan, kayak gitu sih. Oke, ya mungkin begitu saja untuk kali ini. Jadi ya tambahan dari aku adalah ya mulai coba aja lah semua, mau itu tentang mungkin kalian mau isengnya tentang misalnya yang apa, seperti misalnya aku nih kan dulu kemarin ini nggak membuat konten gini kayak gini kan. Kalau aku mau buat tentang tutorial ini kan, udah aku coba waktu itu aku coba satu episode satu nih sama satu orang dia penyanyi gitu kan. Aku ya iseng aja sama dia kan. Mau gak kita buat Q&A, aku tanya Koko itu kan. Mulai satu cowok waktu itu memang tidak selancarnya aku bicara kan. Nah, aku coba, enak nih kelihatannya kan. Jadi kita tertantang sendiri gitu. Padahal aku ini bukan soal public speaking, bukan. Aku ini ya pendiam dulu gitu kan. Jadi kita tertantang itu. Apa mau kita lakukan, kita tertantang sendiri gitu, yang tidak bisa kita lakukan. Jadi ya coba aja semuanya, mungkin dari salah satu itu ya itulah, itu mungkin di bidang kalian gitu kan. Jadi ya mungkin itu saja, semoga bermanfaat lah ya. Jadi ya mungkin kalian mau kepo-kepo ya tentang Abang Bobo, boleh di follow IG-nya. Boleh, IG-nya ada 2 teman-teman, kalian bisa cek IG pribadi aku namanya Putihkan PKU teman-teman, IG-nya ada di sini. Terus satu lagi itu IG untuk kerjaan namanya Bobo Project. Ya, siapa tahu kalian mau wedding atau apa kan, boleh kalian DM kontak sama Bang ini kan. Jadi apa DM-nya IG-nya Bobo Project. Ya kan? Sama Putihkan PKU. Kalau IG itu kereta Pekanbaru kita ada YTC PKU. Teman-teman yang ingin jadi YouTuber atau content creator, kalian bisa DM kita dan kalian bisa sharing bareng sama teman-teman. Jadi join us, ya kan? Jadi begitu saja, semoga bermanfaat, semoga membantu. Jadi saya Bobo, stay cool. Thank you Bang.